Bab 851, Penangkapan yang mudah. Terlepas dari cara apapun yang digunakan Raja Pil Lu Feng untuk mendapatkan barang-barang itu, dia telah menyiapkan semua yang diminta Jiang Chen. Jiang Chen santai ketika dia melihat bahwa persiapannya sudah selesai. Dia jauh lebih percaya diri dengan barang-barang ini di belakangnya. Aku akan segera membentuk formasi begitu kita menemukan lokasi yang luas. Untung kembalinya oleh He tidak terlalu tertunda. Jika tidak, akan ada masalah yang lebih besar setelah masa inkubasi pertama parasit berlalu. Jiang Chen dapat melihat bahwa hanya 3 atau 4 hari tersisa sampai saat itu. Setelah periode pertumbuhan pertama, parasit akan matang, dan esensi di dalam darah inang pertama akan tersedot hingga benar-benar kering. Parasit kemudian akan keluar dari tubuh itu untuk menemukan inang baru. Setelah parasit pecah, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan terinfeksi karena kurangnya tindakan pencegahan. Semakin banyak inang, semakin banyak parasit yang akan mereka perkembangbiakan. Dari 1 orang menjadi 10, dari 10 menjadi 100. Tidak mengherankan bahwa serangga telah menyebabkan bahkan dinasti terkemuka jatuh dalam hitungan bulan. Sebuah kehancuran total ketertiban telah terjadi, dan tanah mereka menjadi neraka di bumi. Ini bukanlah rumor yang dilebih-lebihkan, mereka memiliki dasar yang signifikan dalam kebenaran. Untungnya, periode pertama belum berlalu. Kediaman Pil King Lu Feng memiliki banyak ruang, dengan banyak ruang untuk bermanuver. Jiang Chen memilih sudut terpencil, lalu menginstruksikan Raja Pil untuk melarang orang lain masuk. Dia mengeluarkan bendera formasinya dan mengatur formasi yang dirancang dengan cermat. Di sekitarnya, dia membuat beberapa lagi dengan ramuan roh. Parasit semacam ini disebut parasit setan kayu. Menurut legenda, itu pertama kali disempurnakan dan dibiarkan oleh iblis kayu, garis keturunan ras iblis. Di zaman kuno, setan kayu mengandalkan parasit ini untuk menaklukkan benua dan pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Karakteristik yang paling mengesankan dari jenis parasit ini adalah kemampuannya untuk tetap tersembunyi. Itu tidak dapat dideteksi oleh mata manusia, atau oleh kesadaran seseorang. Setelah ditanamkan, itu tidak membuat dirinya diketahui sampai wabah dan ketika itu terjadi, umumnya sangat sulit untuk ditangani. Oleh Lu, pastikan untuk memperhatikan dengan amat. Anda harus menghafal setiap detail tindakan saya, Jiang Chen memperingatkan dengan nada serius saat dia meletakkan formasi. Oleh He tampaknya telah diserang oleh parasit setan kayu ini tanpa alasan atau alasan, dan saya menduga bahwa iblis mitos siap membuat masalah sekali lagi. Kekhawatiran yang mulia Pifao sepertinya akan membuahkan hasil. Metode The Wood Demons cukup menakutkan. Baik bagi Anda untuk mempelajari ini sekarang, sehingga Anda tahu bagaimana menghadapinya di masa depan. Petik 2. Pil King Lu Feng meluruskan sikapnya yang tidak sopan sekaligus, dengan tulus mendengarkan kata-kata Jiang Chen. Dia berkonsentrasi penuh dengan pola pikir seorang murid yang belajar dari tuannya. Parasit setan kayu ini memiliki beberapa musuh alami, tetapi mereka memang ada. Dari kelima elemen tersebut, ada sejenis api yang disebut api fajar pertama yang memiliki kekuatan untuk melenyapkannya secara menyeluruh. Itu hanya ditemukan pada saat-saat awal setiap matahari terbit, diisi dengan esensi malam memberi jalan kepada siang. Tidak peduli apakah parasit itu larva atau ratu, ia akan mati saat menyentuh api ini. Namun, api fajar pertama ini sangat sulit ditemukan, Jiang Chen menjelaskan dengan sabar. Oleh karena itu, musuh alami parasit setan kayu hanya dalam teori dan tidak memiliki banyak aplikasi luas. Di antara unsur-unsurnya, air juga efektif, berendam dengan air Dragon Whisker akan membersihkan parasit setan kayu, meskipun efeknya sedikit berkurang jika dibandingkan dengan api fajar pertama. Selain dari 2 elemen yang saya sebutkan, ada obat roh yang dapat menekan parasit setan kayu juga. Namun, itu hanya penindasan, dan bukan pemusnahan. Petik 2. Apakah ini ramuan roh yang kamu sebutkan? Pil King Lu Feng melihat ramuan roh yang telah dia siapkan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Bahan-bahan ini harus disempurnakan dan esensinya diekstraksi. Kemudian mereka harus dijemur di bawah sinar matahari untuk mengubahnya menjadi bubuk harum untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Parasit setan kayu paling membenci bubuk ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengolah bedak dan menyuntikkannya ke pembuluh darah oleh He. Ini adalah usaha yang berisiko baginya. Bedak tersebut akan memiliki beberapa efek samping ketika memasuki aliran darahnya. Namun, itu akan memaksa parasit keluar. Petik 2. Jadi itu saja.
Kemudian kita juga harus menyebarkan bedak secara merata. Tidak boleh ada celah dalam cakupannya. Akan ada masalah besar jika bahkan satu parasit tertinggal. Jiang Chen mengangguk, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya cukup mampu untuk melakukan sebanyak ini, setidaknya. Petik 2. Oleh Lu, mulailah mengolah bahan-bahan ini terlebih dahulu. Setelah Anda selesai memurnikannya, gunakan seni Anda untuk mengeringkannya secepat mungkin menjadi bubuk yang harum. Kemudian, buat garis pertahanan untuk mencegah parasit menyebar ke tempat lain setelah mereka dipaksa keluar. Garis pertahanan ini akan berfungsi sebagai tindakan pencegahan keamanan ganda di samping formasi. Petik 2. Pilking Lu Feng juga memiringkan kepalanya, kedengarannya bagus. Tidak ada waktu untuk menunda. Pilking Lu Feng tidak bisa mengatasi semua kekhawatirannya. Dia mengeluarkan kualinya dan mulai memurnikan bubuk. Untungnya, prosesnya tidak membutuhkan banyak teknik. Namun, volume yang dibutuhkan sangat besar pada gilirannya. Sejumlah besar bubuk wangi diproduksi setelah sekitar 1 jam bekerja. Letakkan pertahanan, perintah Jiang Chen. Sebagai seorang murid, Pilking Lu Feng tidak keberatan membantu sama sekali. Dia melakukan apa yang diperintahkan tuannya dan menangani semuanya dengan benar. Jiang Chen berbicara lagi, sekarang, perhatikan baik-baik ke samping. Bersiaplah untuk bertindak jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Siap untuk bertindak. Pilking Lu Feng berkedip, pertanyaan jelas di matanya. Maksudnya, bersiaplah untuk membunuhku, kata He Hongsu. Pilking Lu Feng melirik Jiang Chen, yang mengangguk. Itu hanya pilihan terakhir. Saya juga tidak ingin melakukannya, tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu harus dilakukan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Pilking Lu Feng tegas. Oleh He, kami sudah saling kenal selama beberapa dekade, tetapi masalah publik dan pribadi terpisah. Jangan khawatirkan aku mengerti. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Untuk apa aku harus menyalahkanmu? Apapun nasib saya akan menerimanya dengan tenang, aku He Hongsu. Dengan keadaan yang sudah seburuk ini, dia tidak punya pilihan. Duduklah dengan erat. Aku akan menyegel titik akupuntur penting di seluruh tubuhmu. Saya akan menggunakan teknik pengendalian untuk mengatur vital Anda, yang akan memperlambat aliran darah Anda. Hanya dengan begitu saya bisa menyuntikkan bubuk harum ke pembuluh darah Anda di waktu luang. Seluruh proses ini akan sedikit menyakitkan, dan karena Anda akan berada di bawah kendali saya, Anda tidak dapat berjuang atau bergerak. Anda hanya bisa menanggungnya. Anda harus mempersiapkan diri. Apa yang bisa lebih menyakitkan daripada kematian, sekarang? He Hongsu tertawa terbuka. Aku bahkan tidak takut mati. Seberapa buruk sedikit rasa sakit itu? Baik, Jiang Chen terus-menerus memukul titik akupuntur vital oleh He saat dia berbicara. Dengan titik akupuntur di tempatnya, aliran darah pasien mulai mandek. Mengamati ini dengan cermat, Jiang Chen mengembangkan jarum emasnya, menyuntikkan bubuk harum ke dalam titik akupuntur dengan setiap tusukan. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menekan bedak, menyuntikkannya ke pembuluh darah dengan teknik khusus. Itu cukup menyakitkan untuk subjek perawatan. Keringat seukuran kacang polong menghujani dahi He Hongsu. Namun, pria itu sendiri menggertakkan giginya, menolak untuk mengerang sedikit pun. Melihat ini, Jiang Chen agak terkesan dengan kegigihan pria itu. Tidak masalah jika Anda ingin membuat keributan. Anda tidak perlu menahan diri. Jiang Chen berkata. Oleh dia menggelengkan kepalanya. Teruskan. Jiang Chen semakin terkesan dengan ketabahan oleh He. Sesuai keinginanmu, dia mengangguk. Tangannya bergerak terus-menerus, menyuntikkan lebih banyak bubuk dengan jarum emas di tangan sepanjang waktu. Jiang Chen tampak santai selama seluruh proses, tetapi itu menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Dia harus terus mengamati dan memperhatikan pergerakan parasit. Parasit tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Bahkan dengan mata dewa dan mata emas jahat, Jiang Chen hanya bisa melihat jejak aktivitas mereka. Untungnya, Jiang Chen juga telah mengatur bubuk harum tentang mereka dalam formasi untuk memandu serangga ini di sepanjang jalan tertentu. Ada baskom darah segar di sisi lain formasi ini. Itu telah ditempatkan di sana dengan sengaja untuk memancing parasit. Mereka datang. Oleh Lu, hati-hati dan jangan terlalu dekat. Berdirilah di luar lingkaran bedak dan jangan masuk. Serangga ini akan bersarang di dalam Anda jika tidak. Jiang Chen berbicara dengan nada pelan. Pilking Lu Feng memucat mendengar kata-katanya, tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tuan, jangan menakuti Oleh Lu.
Saya sudah tua, saya tidak bisa mengambil terlalu banyak dari itu. Petik 2. Jiang Chen tidak sengaja menakut-nakuti Pilking Lu Feng. Haus darah parasit setan kayu memberi mereka ketajaman yang hampir menyimpang. Mereka paling menyukai darah manusia hidup. Semakin banyak bubuk harum yang masuk ke tubuh oleh He, parasit akhirnya muak. Mereka berkerumun keluar dari pori-pori pria itu. Meskipun serangga itu sendiri tidak dapat dilihat satu persatu karena ukurannya yang kecil, kelompoknya sangat banyak sehingga membuat kulit Jiang Chen merinding. Dia memiliki sedikit tripofobia, dan melihat gerombolan parasit bersama-sama membuat bulu kuduknya berdiri. Parasit akan sepenuhnya mengabaikan garis keturunan jangkriknya, tetapi dia telah menyiapkan solusi alternatif sebelumnya untuk berjaga-jaga. Seluruh tubuhnya diolesi bedak wangi. Dengan cara ini, parasit bahkan tidak akan mendekati tubuhnya, malah dengan hiruk-pikuk melewati rute yang telah dirancang Jiang Chen. Bagian yang lebih baik dari 1 jam berlalu seperti ini, dan Jiang Chen melakukan beberapa putaran pemeriksaan. Dia akhirnya yakin bahwa tubuh He Hongsu tidak lagi mengandung parasit setan kayu. Bahkan tidak ada satupun bak yang tersisa. Dibutuhkan banyak energi mental untuk memeriksa pembuluh darah untuk mencari jejak parasit di dalamnya, tetapi Jiang Chen tidak berniat mengabaikan prosesnya. Kehati-hatian ekstra diperlukan untuk memastikan pemusnahan total parasit, tanpa sisa yang selamat. Panggilan darah segar menarik parasit ke arah baskom. Ketika semua parasit terkumpul di dalamnya, Jiang Chen menuangkan seluruh isi baskom ke dalam labu yang sudah disiapkan sebelumnya, darah, serangga, dan semuanya. Dia melapisi beberapa segel di atasnya sebelum menggosok lapisan tebal bubuk harum di atasnya juga. Kami akhirnya selesai. Jiang Chen menghela nafas panjang. Dia memastikan bahwa tidak ada yang dia lewatkan sebelum berdiri lagi. Dia merasa sedikit lelah setelah menghabiskan waktu yang lama di operasi. Oleh He, kamu tidak memiliki parasit di dalam dirimu lagi. Namun, Anda masih perlu meluangkan waktu untuk mengeluarkan bedak. Petik 2. Pilking Zen, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bahkan jika Oleh He harus bekerja keras, saya akan tetap mengucapkan terima kasih. He Hongsu sangat berterima kasih. Jangan menyebutkannya, Jiang Chen melambaikan tangan. Jika Anda tidak setuju dengan menyingkirkan bedak wangi itu, Anda tidak akan punya banyak waktu lagi dalam hidup Anda. Idenya bergantung pada memadamkan api dengan api. Dibandingkan dengan parasit, bubuk wangi jauh lebih mudah dihilangkan. Bab 852, Rencana Mengunjungi Tempat Menginjak Tua. Hanya karena parasit setan kayu He Hongsu telah ditangani tidak berarti bahwa seluruh urusan telah diselesaikan. Karena kenyamanan, Jiang Chen telah menghilangkan energi yin iblis yang telah melekat di tubuh pembudidaya yang berkeliaran juga. Itu adalah sesuatu yang bisa dia tangani dengan mudah, terutama jika dibandingkan dengan parasit. Namun, energi yin iblis juga tidak memiliki alasan untuk hadir. Jiang Chen tahu bahwa itu berasal dari sumber yang berbeda dari parasit. Artinya, setelah He Hongsu memasuki alam liar, dia diserang tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia telah menjadi mangsa dari 2 faksi yang berbeda. Selain itu, Jiang Chen merasakan keakraban dari energi iblis yin, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Namun, tanpa petunjuk lebih lanjut, dia tidak punya cara untuk membuat kesimpulan tambahan. Pilking Lu Feng menyingkir, penasaran. Tuan, Anda telah menyegel parasit setan kayu di dalam labu itu, tetapi Anda belum membunuh mereka. Bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan mereka? Petik 2. Mereka disegel, jadi mereka tidak akan bisa bertindak untuk saat ini. Saya akan membunuh mereka ketika saya menemukan kesempatan untuk melakukannya. Jiang Chen sebenarnya memiliki cara untuk membunuh mereka sepenuhnya, tetapi mengungkapkannya di depan Pilking Lu Feng dan teman-temannya kurang ideal. Fire of First Dawn hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Jiang Chen memang memiliki cara untuk mendapatkan Dragon Whisker Water. Air yang disebut Dragon Whisker dibuat dari menggabungkan ludah naga asli dengan air biasa. Secara kebetulan, Jiang Chen memiliki naga sejati yang sangat dekat. Mendapatkan sedikit ludahnya adalah masalah sepele. Karena itu, dia tidak khawatir tentang metode pembuangan. Setelah menyelesaikan masalah He Hongsu dan menerima peta serta informasi darinya, Jiang Chen meninggalkan kediaman Pilking Lu Feng dengan tergesa-gesa. Dia tidak tertarik mendengarkan kata-kata terima kasih saat ini. Jika He Hongsu adalah seseorang yang menganggap serius kata-kata seperti itu, dia secara alami akan mengingatnya di dalam hatinya.
He Hongsu merasa kepergian Jiang Chen yang tergesa-gesa sangat disesalkan. Oleh Lu, tuanmu bergerak dengan mistis yang sulit dipahami. Dia bertindak seperti seorang pertapa di atas dunia. Pilking Lu Feng tertawa bangga, bukankah itu benar? Tuan-tuanku adalah seorang bijak di atas dunia ini juga. Murid seorang bijak harus merasa sedikit seperti juga, tentu saja. Hei, oleh He, apakah menurutmu aku terlihat seperti orang bijak sekarang? He Hongsu tergagap, dia tidak tahu harus berkata apa. Oleh Lu, mengingat sudah berapa lama kita saling mengenal, apakah kamu ingin aku jujur? Mendengar itu, ekspresi puas diri Pilking Lu Feng digantikan dengan kesedihan. Jika kamu mengatakannya seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu maksud, bahkan jika kamu tidak jujur? Oleh Lu, kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri, He Hongsu terkekeh. Tidak mungkin kamu cocok dengan gaya seorang bijak di atas dunia ini. Sedikit tidak senang, Pilking Lu Feng melambaikan tangan, jangan menghiburku. Saya akan mengikuti tuan saya selama sisa hidup saya, jadi saya akan belajar bagaimana menjadi orang bijak cepat atau lambat. Petik 2. Sepertinya tidak. He Hongsu cukup santai dalam berbicara dengan temannya. Pilking Lu Feng menggertakkan giginya, aku berkata, oleh He, kamu sudah lebih baik sekarang, kan? Untuk apa kau bertahan di sini? Aku bilang, jangan percayakan anakmu padaku lain kali. Aku tidak tertarik menjadi seorang ayah. He Hongsu tahu bahwa sifat gila Raja Pil itu muncul lagi. Oleh Lu, aku benar-benar telah menerima sesuatu setelah semua ini, dia tersenyum masam. Saya berencana meninggalkan semuanya dan pensiun. Saya lebih suka merawat anak-anak saya dan mendapatkan ketenangan pikiran. Saya yakin Anda akan lebih sering mengunjungi saya di sini. Pil Raja Lu Feng mendengus. Di sini atau tidak adalah urusanmu. Aku tidak akan menyediakan makanan. He Hongsu juga tahu bahwa oleh Lu sebenarnya tidak marah. Mengingat persahabatan mereka, itu hanya lelucon kecil. Namun, dia benar-benar telah belajar pelajaran yang berat kali ini. Di ambang pintu kematian telah melepaskan banyak beban dari pikirannya. Oleh Lu, aku benar-benar iri padamu sekarang. Hanya sedikit, He Hongsu menghela nafas. Apa yang membuatmu iri? Pilking Lu Feng balas melotot, meringis. Iri dengan pandangan ke depan dan keberanianmu. Saya ingin tahu, Anda meminta Pilking Zhen untuk menjadi tuan Anda sebelum pertempuran menentukan yang menyebarkan ketenarannya. Bagaimana Anda memiliki mata yang begitu tajam pada saat itu? He Hongsu masih cukup tertarik dengan topik itu. Dengan kepribadian yang tidak biasa dari Pilking Lu Feng, pria itu jarang memiliki mata yang begitu tajam. Bagaimana dia menemukan paha emas untuk dipeluk begitu tiba-tiba? Ini tidak berlebihan. Posisi Pilking Zhen saat ini di Velurium Capital pasti membuatnya menjadi paha emas. Seseorang yang bahkan Kaisar Pivol hormati sebagai tamu terhormat yang baik, berapa banyak dari orang-orang seperti ini yang masih berada di ibu kota. Dia juga masih sangat muda. Diberi waktu yang cukup, dia yakin untuk membedakan dirinya di dunia. Kenaikan seperti itu tidak bisa dihindari. Namun, seorang jenius seperti itu adalah Tuan Pilking Lu Feng. Bahkan sebelum Pilking Zhen menjadi terkenal, Pilking Lu Feng telah mengunci orang ini seumur hidup untuk menjadi muridnya. Berbicara tentang hal ini membuat Pilking Lu Feng tampak bangga lagi. Oleh He, saya selalu mengatakan bahwa kesibukan yang telah Anda lakukan sepanjang hidup Anda tidak berarti apa-apa. Lihat saya tidak pergi kemana-mana, saya hanya menunggu di sini di Velurium Capital sampai bintang keberuntungan saya tiba. Lihat, tuanku muncul tepat di depan mataku. Pilking Lu Feng sangat puas dengan fakta ini. Dia merasa bahwa ketajamannya tidak bisa begitu saja digambarkan dengan kata-kata biasa seperti luar biasa atau luar biasa. Meskipun Pilking Zhen memiliki ketenaran pada saat itu hanya terjadi sebagai akibat dari konflik di pembukaan Menara Taiyuan dengan klan Majestic. Pada saat itu, klan Majestic hanya mengirim Raja Pil peringkat ke-6. Siapapun dapat melihat potensi Raja Pil muda itu, tetapi hanya itu dan tidak ada yang lain. Dia jauh dari menunjukkan tingkat kekuatan yang semua orang di Velurium akan hormati. Setelah pertempuran di Gunung Merak Suci, Jiang Chen telah mengalahkan Pilvire City dan mengirim Pilking Jilang yang angkuh. Pertempuran itu telah benar-benar menyebarkan namanya ke seluruh dunia. Pilking Lu Feng secara paksa memasukkan dirinya di antara dua peristiwa ini dan mengambil Pilking Zhen sebagai tuannya. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan kehati-hatian dan kehati-hatian Pilking Lu Feng.
Itu menunjukkan seberapa jauh dia melihat daripada orang lain. Seorang Raja Pil peringkat 9, mengambil Raja Pil normal sebagai tuannya, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang? Hanya seseorang dengan gaya Pil King Lu Feng yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Rata-rata Raja Pil peringkat 9 tidak akan mau melakukan hal yang begitu rendah hati. Di sisi lain, Pil King Lu Feng juga sangat setia kepada fraksi Pil Devian. Setelah mengetahui bahwa Pil King Zhen adalah perwakilan faksi yang patut diperhatikan, dia tidak berhenti mencari pemuda itu sebagai tuannya. Daripada potensi Jiang Chen, dapat dikatakan bahwa Pil King Lu Feng lebih menghargai status fraksi Pil Deviannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Tanpa disadari, Pil King Lu Feng telah menemukan paha emas yang bisa dia andalkan. Dia sangat sombong tentang hal itu. Pil King Lu Feng benar-benar telah melakukan sesuatu untuk dibanggakan kali ini. Dia menantikan prospek mengungkapkan hubungan guru-murid mereka yang paling. Jika bukan karena kurangnya persetujuan dari tuannya, Pil King Lu Feng akan melakukannya lebih awal karena tidak sabar. Dia tidak sabar untuk berbagi kegembiraannya dengan semua orang di dunia, terutama musuh-musuhnya. Lebih dari segalanya, dia ingin dengan keras menyatakan hubungannya dengan Pil King Zhen ke wajah mereka. He Hongsu memiliki perasaan yang rumit tentang semuanya. Dia telah mengenal Pil King Lu Feng selama beberapa dekade, dan mereka selalu mempertahankan hubungan yang cukup dekat dengan banyak bolak-balik. He Hongsu selalu merasa bahwa Pil King Lu Feng memiliki perilaku anak yang keras kepala. Meskipun bakat Dao Pilnya luar biasa, tidak ada cara bagi Raja Pil untuk mencapai eselon teratas Velurium Capital. He Hongsu telah fokus pada Dao bela diri dan sudah menjadi kaisar tingkat kelima. Tujuannya hanya untuk mencapai puncak Dao bela diri. Jadi, meskipun dia selalu dekat dengan Pil King Lu Feng yang kuki, jauh di lubuk hatinya dia selalu menganggap yang terakhir lebih rendah darinya. Tapi sekarang, setelah beberapa pertimbangan tambahan, dia menyadari bahwa meskipun kekuatannya sedikit melampaui Raja Pil Lu Feng, dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Pil dalam hal posisi, ketenaran, atau jaringan di sini di Velurium Capital. Belum lagi fakta bahwa Pil King Lu Feng telah mengambil seorang master yang luar biasa, dia memiliki kontak langsung bahkan dengan Kaisar Pifao. Hal-hal ini sangat mempengaruhi He Hongsu. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah jalan yang dia bersikeras untuk mengambil benar-benar semua yang lebih baik daripada Pil King Lu Feng. Dia selalu berpikir begitu, tetapi pada saat itu, dia terguncang. Dalam sekejap antara hidup dan mati, dia goyah. Tanpa Raja Pil Lu Feng, tanpa Tuan Raja Pil, kemungkinan besar dia akan mati hanya dalam beberapa hari, dan terlebih lagi menjadi penjahat terburuk Velurium Capital, pertanda malapetaka tanpa akhir. Keringat dingin memadat di tubuhnya pada prospek pemikiran itu. Dia menghela nafas, "Oleh Lu, aku selalu berpikir bahwa idemu berbeda dari ideku. Tetapi sekarang saya melihat bahwa Anda memiliki alasan untuk berjalan di jalan yang Anda lalui. Apa yang Anda lakukan adalah yang terbaik untuk seseorang dengan temperamen Anda. Dari kelihatannya, Anda lebih memahami Dao daripada saya. Saya hanya sedikit pintar, tetapi Anda sangat bijaksana." Petik 2. He Hongsu tidak bertindak rendah hati. Dia telah menyadari setelah dihadapkan dengan masalah kematiannya sendiri. Apakah itu Dao bela diri atau Pil Dao, atau Dao lainnya, semuanya masih Dao. Semua jalan menuju ke tujuan yang sama, dan semua Dao menuju ke Dao surgawi. Mengikuti, merasakan, dan mencari keabadian dalam hukum surgawi adalah tujuan setiap jalan. Hanya saja Dao setiap orang berbeda. He Hongsu selalu sangat percaya pada Dao-nya sendiri, memandang rendah Dao Pil King Lu Feng. Tapi dari apa yang bisa dia lihat sekarang, pemahamannya tentang Dao tidak sedalam pemahaman Pil King Lu Feng. Tersembunyi di bawah eksentrisitas yang terakhir adalah sejumlah besar kecerdasan. Jiang Chen kembali ke Menara Taiyuan dan meminta air kumis naga dari Long Xiaoxuan. Dia menggunakannya untuk membunuh semua parasit setan kayu. Jiang Chen merasa tertahan saat serangga-serangga itu masih hidup. Dragon Whisker Water bertindak atas serangga seperti air panas yang mendidihkan es, dan semua parasit dimusnahkan dalam waktu singkat. Baru setelah dia selesai, dia mulai membaca dengan teliti peta dan informasi yang telah diberikan kepadanya. Menurut informasi He Hongsu, rutenya ke alam liar yang sunyi telah melalui Myriad Domain dan di sekitar Kerajaan Timur. Waktu saya kembali ke Myriad Domain jauh lebih awal dari yang saya kira. Setelah jatuhnya sekte dan kepergiannya sendiri dari Myriad Domain,
Jiang Chen tidak pernah kembali ke tempat itu. Selama berada di Velurium Capital, dia mulai merindukan tempat itu. Bagaimanapun, Myriad Domain adalah tanah air dari kehidupannya saat ini. Kerabatnya, teman lamanya, sektenya, mereka semua ada di sana. Pada saat itu, Jiang Chen memikirkan banyak hal. Berbagai macam pengalaman terhimpun dan melintas di benaknya beberapa kali, dimulai sejak pertama kali memasuki dunia yang lebih luas. Dia memikirkan sebidang tanah spiritual yang aneh di provinsi Jianghan di Kerajaan Timur, makhluk roh Mangki yang telah bersumpah dengannya di katakombe tanpa batas, tanah yang disegel oleh iblis yang selalu Ye Chonglou kunjungi. Semua misteri ini membuat Jiang Chen sangat sadar bahwa Kerajaan Timur juga bukan tempat yang sederhana seperti yang dia pikirkan. Bab 853, Persiapan sebelum keberangkatan. Perpecahan di wilayah manusia kemungkinan merupakan struktur yang perlahan muncul setelah perang kuno yang hebat. Saat itu selama zaman kuno, bahkan 8 wilayah atas adalah wilayah di mana manusia biasa tinggal, sama seperti semua wilayah lainnya. Hanya setelah perang kuno yang hebat berakhir, pembangkit tenaga listrik Empyrean secara bertahap pergi ke pengasingan, yang mengarah ke situasi saat ini di mana inti 8 wilayah atas menjadi jantung dari seluruh wilayah manusia. Sementara itu, Myriad Domain secara bertahap terpinggirkan karena berbatasan dengan hutan belantara yang sunyi, dan karena legenda berbicara tentang iblis yang disegel di dalamnya. Secara khusus, aliansi 16 kerajaan di Myriad Domains bahkan lebih merupakan keberadaan yang sepele. Bahkan di 4 sekte besar terkuat di 16 kerajaan, orang-orang terkuat hanyalah nenek moyang di alam asal. Kekuatan seorang kultivator alam asli hanyalah nonentitas sepele di jantung 8 wilayah atas. Setelah Eternal Celestial Capital mengamuk di Myriad Domains, sepertinya semua sekte peringkat keempat telah dihancurkan dan tersebar seperti istana pil regal. Aliansi 16 kerajaan bukanlah salah satu faksi utama di Myriad Domains sejak awal. Itu adalah faksi marginal yang terbaik. Itu bahkan lebih mustahil untuk bertahan hidup setelah bencana melanda. Adapun faksi lain, Jiang Chen tidak terlalu khawatir tentang mereka. Satu-satunya yang dia khawatirkan adalah sekte pohon berharga, Kerajaan Sky Laurel, serta Kerajaan Timur. Kerajaan Sky Laurel pada khususnya, pamannya Jiang Tong dan adik sepupunya Jiang Yu masih ada di sana. Itu sudah lama sekali. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Hal yang paling dia khawatirkan adalah Eternal Celestial Capital melampiaskan amarahnya pada Jiang Tong dan putranya setelah menderita di tangannya. Meskipun ibu kota surgawi abadi mungkin tidak menyadari Jiang Tong dan putranya berada di kerajaan Sky Laurel, mereka masih memiliki jaringan intelijen dari sekte peringkat pertama. Akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka untuk berurusan dengan Jiang Tong dan putranya begitu mereka mengetahui tentang hubungan ini. Namun, Jiang Chen menduga bahwa mereka belum menangkap Jiang Tong atau Jiang Yu. Kalau tidak, dengan gaya mereka yang biasa, mereka pasti sudah menggunakan kerabatnya untuk mengancamnya. Bagaimanapun, Jiang Chen memutuskan dia akan kembali ke tanah airnya dalam perjalanan dan melihatnya. Namun, perjalanan ini sepertinya penuh dengan bahaya, jadi dia perlu melakukan beberapa persiapan sebelumnya. Hanya tinggal setengah tahun lagi sampai pembukaan Pagoda Velurium. Saya hanya punya waktu setengah tahun untuk perjalanan ke alam liar yang sunyi ini. Petik 2. Dia bukan tipe orang yang mengingkari janjinya. Karena dia sudah memberikan janjinya kepada Kaisar Pifau, maka dia akan berpartisipasi dalam pertemuan ini apapun yang terjadi. Cara yang paling dapat diandalkan adalah pergi setelah pertemuan berakhir. Hanya saja, Jiang Chen tidak mau menunggu lebih dari yang diperlukan. Dia khawatir bahwa penundaan apapun akan membawa masalah yang lebih besar. Kontes di pertemuan itu akan berlangsung selama setahun penuh. Kapal mungkin sudah berlayar pada akhir pertemuan. Berita tentang pohon Requiem belum menyebar luas, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk menjadi yang pertama dan menangkap cacing. Jika dia menunggu semua orang beramai-ramai dengan berita itu, maka dia akan kehilangan semua keuntungan. Lagi pula, karena He Hongsu telah melarikan diri dari tempat terkutuk itu, maka sangat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang melarikan diri dari sana. Selama orang lain melarikan diri, berita tentang pohon Requiem pasti akan menyebar. Namun, yang lebih menakutkan daripada berita tentang pohon Requiem yang menyebar adalah kemungkinan bahwa orang lain telah meninggalkan area tersebut dengan parasit setan kayu juga. Untungnya, menilai dari kata-kata He Hongsu, orang-orang ini seharusnya tidak mengembara para pembudidaya dari Velurium Capital.
Bahkan jika masalah pecah, ibu kota tidak dalam bahaya. Adapun daerah lain, Jiang Chen mungkin orang yang penyayang, tapi dia sudah memiliki lebih dari cukup di piringnya. Lagi pula, jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan sendiri. Yang dia inginkan sekarang adalah menemukan pohon Requiem dan menghilangkan kutukan pengikat generasi Huang, sehingga dia menjadi sehat kembali. Namun, dilihat dari data yang ditinggalkan oleh He, tempat itu benar-benar penuh bahaya. Jadi Jiang Chen harus mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum berangkat. Apa yang dia butuhkan untuk meningkatkan pertama adalah kekuatannya. Jelas tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasinya sampai ke ranah kaisar dalam jangka waktu yang singkat. Namun, Jiang Chen memegang banyak kartu di tangannya. Jika dia memilah-milahnya, dia seharusnya memiliki cukup untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya sedikit. Teratai api dan es yang menyihir serta gunung emas magnetis adalah kartu truf yang sudah lama dimiliki Jiang Chen. Dia telah memanfaatkan mereka sepenuhnya sampai sekarang. Dia juga semakin menguasai disformasi dan bendera yang dia warisi dari Sekte Surga Crimson kuno, perlahan mengeluarkan kekuatan mereka. Tentu saja, piringan Crimson Heaven Formation dapat meniru 10 formasi kuno yang hebat. Jiang Chen hanya menggores permukaan dari apa yang bisa dilakukannya sejauh ini. Dia hampir tidak berhasil mengoperasikannya terakhir kali dan meniru formasi artifisial utama. Disformasi ini telah memainkan peran utama selama pertarungan itu, untuk sementara menjebak pasukan yang telah dikirim oleh ibu kota surgawi abadi untuk mengejarnya. Pada akhirnya, pasukan telah diracuni oleh miasma kebingungan surgawi dan dimusnahkan sampai akhir. Kembali ketika dia menantang menara warisan Sekte Crimson Heaven Sect, Jiang Chen juga telah memperoleh 2 disformasi, salah satunya disformasi minor artifice. Disformasi ini tidak terlalu berguna untuk Jiang Chen sekarang. Dia berencana memberikannya kepada orang-orang yang dekat dengannya sehingga mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Disformasi dari formasi 7 pembantaian kuno memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Itu bisa meniru 3 tingkat formasi. Tingkat sederhana bisa membingungkan pembudidaya alam bijak biasa. Tingkat menengah bisa membingungkan para pembudidaya alam bijak langit, menjebak mereka di dalam. Adapun tingkat tertinggi, itu bisa membatasi pembangkit tenaga listrik kerajaan biasa. Jadi disformasi ini masih bisa digunakan. Jiang Chen masih membawanya. Manik-manik Rosario prajurit juga semakin kehilangan kegunaannya karena kekuatan Jiang Chen terus meningkat. Meski begitu, mainan ini bisa digunakan sesekali untuk membuat musuh sibuk dan memberinya waktu. Dia mungkin akan menggunakannya dalam perjalanan ke alam liar yang sunyi ini, jadi dia tidak memberikannya untuk saat ini. Tentu saja, prioritas Jiang Chen saat ini adalah untuk memperbaiki pedang surgawi pentekolor. Artefak peringkat langit ini adalah hadiah yang diberikan oleh Kaisar Pifau. 5 warna dari pedang surgawi pentekolor berhubungan dengan 5 elemen. Kekuatannya bukanlah masalah sepele. Kelima elemen tersebut saling menguatkan. Selama lingkaran penuh berputar di dalam, itu bisa menghancurkan setiap rintangan iblis dan menebas energi jahat apapun. Sayangnya, Kaisar Agung hanya memberinya pedang, dan tidak memberinya teknik pedang apapun. Jiang Chen tidak berkecil hati, namun, dia sudah siap dalam hal teknik pedang. Dalam ingatannya, Jiang Chen telah mengidentifikasi beberapa teknik pedang yang cocok dengan karakteristik pedang surgawi pentekolor, dan berencana untuk memilih salah satunya. Ada beberapa seni pedang yang menggabungkan 5 elemen, tetapi seni pedang biasa tidak sebanding dengan artefak luar biasa seperti pedang ini. Saya ingat sebuah metode dari zaman kuno yang disebut, teknik pedang 5 petir surgawi, teknik tertinggi Kaisar Langit-Langit kuno yang terkenal. Adapun Kaisar Cakrawala, dia adalah kisah yang cukup aneh dalam dirinya. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Surgawi ini bangkit dari dunia biasa. Dia melawan kekuatan waktu, melihat semua hal hidup dan mati, membalikkan roda reinkarnasi, berpegang pada dirinya sendiri nasib langit dan bumi, dan akhirnya menjadi Kaisar Surgawi suatu zaman. Jiang Chen telah meneliti banyak legenda yang meliputi alam surga. Kaisar Cakrawala kuno adalah oleh salah satu Kaisar Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari pesawat surgawi. Ada banyak rumor tentang dia. Legenda mengatakan kekuatannya bahkan melampaui ayahnya, Kaisar Taiyuan. Kisah-kisah Kaisar Cakrawala terlalu banyak untuk dihitung di seluruh alam semesta yang luas. Jiang Chen mendengar beberapa desas-desus tentang Kaisar Surgawi yang muncul dari asal-usul duniawinya sampai ke kursi Kaisar Surgawi.
Jalannya tidak terhalang seperti pisau mengiris mentega. Namun, Kaisar Cakrawala juga seseorang dengan keberuntungan yang kuat. Dia mewarisi warisan beberapa kaisar surgawi di seluruh pesawat. Ini adalah seseorang yang bahkan ayahnya puji terus-menerus. Sangat disayangkan bahwa pesawat terlalu jauh dari satu sama lain. Seseorang harus melewati formasi surgawi kuno untuk setiap perjalanan. Jika kebetulan sebuah masalah muncul di orbit pesawat surgawi, bahkan seorang kaisar surgawi akan tersedot ke dalam kekacauan arus spasial yang tak berujung, seperti banjir, selamanya melayang seperti sepotong kayu mati. Karena alasan itu, Kaisar Taiyuan selalu ingin mengunjungi Kaisar Cakrawala, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk melakukannya. Di bawah pengaruh ayahnya, Jiang Chen juga telah mendengar beberapa hal tentang Kaisar Cakrawala ini. Itulah alasan mengapa teknik pedang 5 petir surgawi adalah hal pertama yang dia pikirkan. Seni pedang ini sebenarnya adalah teknik tertinggi yang digunakan Kaisar Langit ketika muncul dari dunia biasa. Hanya, melalui peningkatan berulang Kaisar Surgawi, teknik pedang ini berkembang selangkah demi selangkah hingga akhirnya menjadi sesuatu yang terkenal di seluruh dunia. Jiang Chen selalu meneliti teknik ini, jadi dia sangat akrab dengan banyak bentuknya. Keuntungan terbesar dari teknik pedang ini adalah bahwa itu dapat dikultivasikan tidak peduli kultivasi seseorang. Teknik pedang ini tidak hanya mengandung energi dari 5 elemen, tetapi bahkan bisa memanggil guntur surgawi dan menambahkan kekuatan yang mempesona pada serangan fisiknya. Kekuatannya luar biasa. Jiang Chen memiliki pohon Thundercloud Golden Cicada di dalam tubuhnya. Dia memiliki keunggulan yang tak tertandingi dalam hal menarik guntur. Karena alasan itu, teknik pedang ini tampaknya dibuat khusus untuk Jiang Chen. Kaisar Cakrawala Agung, saya harap Anda dapat memberkati saya. Junior ini adalah Jiang Chen. Setelah saya mempelajari teknik pedang Anda dan menjadi terkenal di seluruh dunia, saya akan datang dan berterima kasih secara langsung. Jiang Chen diam-diam mengucapkan beberapa kata untuk dirinya sendiri. Dia sudah memutuskan dia akan mengolah teknik pedang 5 petir surgawi ini. Pedang surgawi pentakolor dan teknik ini adalah pertandingan yang dibuat di surga. Selain itu, Jiang Chen juga berencana untuk menyempurnakan Divine Featherflight Wings milik Kaisar Featherflight. Dia telah memperoleh warisan kembali di alam Paramon. Tapi selain dari Featherflight Mirror yang sering dia gunakan, dia tidak menggunakan warisan lain yang ditinggalkan Kaisar Featherflight karena takut dia akan mengekspos warisan ini. Perjalanan ke hutan belantara yang sunyi ini akan penuh dengan bahaya. Sayap bulu surgawi adalah suatu keharusan. Dikombinasikan dengan taktik Kaisar Featherflight, dia bisa memiliki kepercayaan penuh pada kecepatannya. Bahkan dia menghadapi bahaya besar, dia bisa berharap untuk bertahan selama dia memiliki kecepatan absolut. Adapun warisan yang diperoleh Kaisar Featherflight dari kultivator Empyrean, Guoran, Jiang Chen tidak menggunakannya untuk saat ini, selain dari istana. Jiang Chen tidak menggunakan salah satu dari dekrit Empyrean tingkat menengah atau perintah ke alam rahasia nasib untuk saat ini. Mengenai kediaman istana itu, larangan di dalamnya terlalu berat. Jiang Chen telah menggunakannya sekali di alam Paramon. Memikirkannya kembali, dia merasa sangat disayangkan bahkan sekarang. Begitu larangan itu mulai berlaku, bahkan seorang kultivator di tingkat Kaisar Agung akan terluka parah, jika tidak langsung mati. Ini adalah alat pembunuh terkuat yang dimiliki Jiang Chen saat ini. Jiang Chen tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia menghadapi bahaya terbesar. Bab 854, Para Raja Suci dari Ibu Kota Surgawi Abadi bertemu. Setelah inventarisasi mental yang cepat, Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki jumlah kartu truf yang luar biasa. Salah satu item bisa mengubah jenius rata-rata menjadi jenius kelas 1. Fakta bahwa dia sendiri yang memiliki semua kartu truf ini membuatnya heran dengan kekayaannya yang luar biasa. Faktanya, Kaisar Pivot sendiri telah memperhatikan bahwa kekayaan Jiang Chen sangat luar biasa setelah Kaisar membangunkan All Seeing Eye-nya. Secara alami, Jiang Chen menemukan teori keberuntungan ini sangat masuk akal. Tidak mungkin bagi seseorang yang berhasil selamat dari kehancuran alam surga dan memperoleh kesempatan hidup baru untuk tidak memiliki keberuntungan di sisinya. Selama dia tidak mencoba bunuh diri atau secara aktif mencari kematian, kekayaannya sendiri akan membawanya melalui sebagian besar masalah. Ini jelas jika seseorang melihat kembali masa lalunya. Meskipun kehilangan sektenya, dan diburu oleh 2 sekte peringkat pertama, Jiang Chen masih bisa hidup bebas. Tentu saja,
kekayaan saja tidak cukup untuk membawa seseorang sepanjang hidup mereka. Jika seseorang yang sangat beruntung melangkah ke dalam kematian mereka sendiri, maka tidak ada kekayaan yang dapat mengubah hasil mereka. Ada banyak jenius yang sangat beruntung di dunia dao bela diri, tetapi tidak semua dari mereka dapat tumbuh secara maksimal dan mencapai akhir. Adalah umum bagi para jenius yang memiliki kekayaan besar untuk kehilangan segalanya pada akhirnya karena cacat dalam kepribadian mereka. Jiang Chen tidak menganggap dirinya tak tertandingi hanya karena dia adalah orang yang sangat beruntung. Dia masuk ke kultivasi pintu tertutup setelah mengambil keputusan. Saat ini, prioritas pertamanya adalah menyempurnakan sayap Feather Flight. Dia perlu mempercepat kultivasinya dari teknik pedang suara 5 guntur surgawi juga. Bisa dikatakan, teknik pedang bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan hanya dalam beberapa hari. Untuk saat ini, Jiang Chen berencana untuk memelihara pedang dengan auranya dan membina hubungannya dengan pedang terlebih dahulu. Budidaya teknik pedang bisa datang nanti. Pedang surgawi peringkat langit bukanlah senjata surgawi biasa. Pedang pada tingkat ini memiliki energi rohnya sendiri. Jika pemiliknya beruntung, pedang itu mungkin pada akhirnya akan memupuk semangatnya sendiri. Meskipun pedang surgawi pentekolor tampaknya tidak memiliki roh pedang, ini adalah kabar baik bagi Jiang Chen. Dia harus menghabiskan waktu berkomunikasi dengan roh pedang dan membina hubungan di antara mereka. Tidak ada roh pedang berarti lebih sedikit kerumitan. Tentu saja, jika ada benang takdir antara Jiang Chen dan kumpulan pedang ini, maka bukan tidak mungkin baginya untuk memelihara pedang tersebut cukup lama untuk berkembang menjadi roh pedangnya sendiri. Jika dia berhasil mengembangkan roh pedang, maka pedang surgawi pentekolor pasti akan tumbuh secara besar-besaran dalam kekuatan. Mereka juga akan menjadi senjata pribadinya yang sebenarnya. Jika dia ingin mengembangkan teknik pedang suara 5 guntur surgawi, maka dia harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan set pedang ini terlebih dahulu. Jika dia menjadi begitu terbiasa dengan pedang sehingga pedang itu terasa seperti perpanjangan dari tubuhnya, maka kultivasi teknik pedangnya akan berkembang pesat. Tidak ada yang terkejut bahwa Jiang Chen akan mengumumkan budidaya pintu tertutup sekarang. Menara Taiyuan sekarang berada di jalur yang benar, dan tidak ada hal besar yang terjadi di Gunung Merak Suci. Namun, seorang pria parubaya di daerah tertentu di Velurium Capital mengerutkan kening di halaman. Pilkingzen berkultivasi dalam pengasingan, kata mereka. Apakah ini benar, atau itu bohong? Petik 2. Pria parubaya itu adalah mata-mata yang ditinggalkan Pilvire City di Velurium Capital. Dia telah mengumpulkan intelijen di Velurium Capital untuk waktu yang lama. Menurut pendapat Pilvire City, rencana mereka untuk membunuh Jiang Chen dengan surat rahasia beracun itu sangat mudah. Karena itu, Kaisar Pilzenit dengan sengaja menginstruksikannya untuk mengawasi Pilkingzen dengan cermat dan mengiriminya laporan saat dia mendengar sesuatu. Kaisar jelas sedang menunggu berita kematian Pilkingzen sampai ke telinganya. Namun, tidak ada berita tentang kematian Pilkingzen meskipun sudah berhari-hari berlalu. Segala sesuatu di Menara Taiyuan beroperasi seperti biasa. Tidak mungkin Menara Taiyuan bisa bertindak dengan tenang jika sesuatu benar-benar terjadi pada Pilkingzen. Tidak ada seorang pun di Gunung Merak Suci yang bisa tetap tenang setelah mendengar berita ini, apalagi Menara Taiyuan. Akan lebih aneh lagi jika kematian mendadak seorang Raja Pil yang dapat mengubah seluruh kekayaan Gunung Merak Suci tidak menyebabkan gelombang sama sekali. Tapi Velurium Capital tampak tenang dan damai seperti biasanya. Kisah Pilkingzen mengalahkan Pilvire City terus menyebar kemana-mana. Mungkin, Pilkingzen belum membaca surat-surat itu. Pria parubaya itu benar-benar bingung dengan hasil ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa membenarkan kurangnya berita dengan cara ini. Mungkin Pilkingzen terlalu sibuk dengan pekerjaan dan keramahan sosial untuk melihat surat-surat itu. Bagaimanapun, surat-surat beracun itu disempurnakan oleh Kaisar Pilzenit sendiri. Tidak mungkin dia bisa selamat jika dia menyentuh surat-surat itu. Ya, saya harus menunggu dengan sabar dan melihat apa yang terjadi. Mungkin dia akan bosan dan memikirkan surat-surat itu. Jika dia menyentuh mereka, dia mati, dan tidak ada hasil yang lebih baik daripada dia mati di kamar pribadinya sendiri saat dia dalam pengasingan. Jika tubuhnya terlambat ditemukan, akan terlalu sulit untuk melakukan penyelidikan. Hahaha, pria parubaya menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Ada sekelompok orang lain yang berkumpul di markas rahasia mereka sendiri. Itu sebenarnya adalah basis operasi Eternal Celestial Capital di Velurium Capital.
Beberapa Raja Suci semuanya berkumpul di dalam. Raja Suci Ke, yang pergi untuk bernegosiasi dengan klan Majestic, hadir. Raja Suci Mu, orang yang mengunci gerbang kota Myriad Peoples City, juga ada di sana. Kedua Raja Suci-Suci berada di antara keberadaan tertinggi di ibu kota surgawi abadi. Status mereka hanya sedikit lebih rendah dari kepala sekte Eternal Celestial Capital sendiri. Kedua Raja Suci-Suci berkumpul bersama dengan beberapa Raja Suci lainnya yang satu peringkat lebih rendah dari mereka, sebuah peringkat yang dimiliki oleh mendiang Gong Wuji. Sebanyak 10 orang hadir di tempat ini. Orang yang memenuhi kebutuhan Raja Suci adalah mata-mata yang ditanam oleh ibu kota surgawi abadi di ibu kota Feluriam puluhan tahun yang lalu. Semua orang memanggilnya Raja Suci Bei meskipun dia hanya seorang Raja Suci cadangan. Dia belum diberi gelar resmi, meskipun dia sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi Raja Suci. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum dia diberi gelar resmi mengingat tahun-tahun yang dia habiskan di Feluriam Capital mengumpulkan intelijen untuk Eternal Celestial Capital. Alasan dia belum diberi gelar adalah karena dia masih seorang mata-mata, dan ini bukan waktu yang tepat baginya untuk mengekspos dirinya sendiri. Tentu saja, status Raja Suci Bei tidak bisa dibandingkan dengan Raja Suci-Suci. Itulah sebabnya Raja Suci Bei tampak sangat hormat di hadapan dua Raja Suci-Suci. Tuanku, pil panjang umur sekarang telah dimonopoli oleh Gunung Merak Suci. Bahkan kaisar besar lainnya di Feluriam Capital tidak diberi hak untuk memperbaiki mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Gunung Merak Suci berencana untuk menikmati rampasan pil panjang umur sendiri, kata Raja Suci Bei. Saint Holy King membungkuk dengan dingin. Bagaimana mungkin Gunung Merak Suci memperoleh resep pil panjang umur untuk memulai? Semua orang di ibu kota surgawi abadi sangat kecewa dengan hasil akhir ketika sampai pada pil panjang umur. Terlepas dari semua pekerjaan yang telah mereka lakukan dan biaya yang telah mereka telan, pil panjang umur pada akhirnya jatuh ke tangan Gunung Merak Suci. Resep pil yang telah mereka habiskan begitu banyak usaha untuk keluar dari mulut korban mereka sekarang telah dimonopoli sepenuhnya oleh pihak lain. Ini bukan deklarasi yang dibuat semata-mata oleh Secret Pivot Mountain, tapi satu demi satu perwakilan utama dari industri pil. Bahkan ibu kota surgawi abadi tidak berani melawan setiap industri pil kelas berat dari seluruh wilayah manusia secara bersamaan. Ditambah lagi, semua orang tahu bahwa pil panjang umur milik Gunung Merak Suci sekarang. Bahkan jika mereka mencoba memperbaiki beberapa pil umur panjang, tidak ada yang akan membelinya atau menerima kesepakatan broker. Meskipun akan ada beberapa penjahat tak kenal takut yang berani menjual pil panjang umur di pasar gelap, konsekuensi dari penemuan itu adalah kemarahan seluruh Feluriam Capital. Tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu. Kaisar Pivot diakui sebagai salah satu kaisar besar terkuat di wilayah manusia, seseorang yang tidak akan pernah tersinggung oleh orang waras. Menyinggungnya hanya akan berarti kematian. Bahkan kepala sekte mereka tidak ingin memprovokasi seseorang seperti Kaisar Merak. Saint Holy Kingmu secara mengejutkan tidak terpengaruh oleh kehilangan mereka, apa yang hilang sudah hilang. Jika ini adalah harga yang harus kita bayar untuk membuat Feluriam Capital menjadi musuh bebuyutan pil City, lalu siapa yang peduli? Bahkan jika pil itu tidak jatuh ke tangan Gunung Merak Suci, itu tetap akan diambil oleh pil City. Hal seperti ini tidak akan bertahan lama di tangan kita. Saya mendengar dari sekte bahwa Pil King Si Yangsu telah pergi ke Pil City untuk bertemu Kaisar Pil Zenith, dan Pil City telah mengambil formula pil Kamil langsung dari tangannya begitu diberikan. Kaisar Pil Zenith tidak pernah berencana untuk bermitra dengan ibu kota surgawi abadi sejak awal. Yang dia ingin lakukan hanyalah merampok kita. Sayangnya bagi mereka, mereka gagal mengalahkan Gunung Merak Suci terlepas dari semua skema mereka dan benar-benar berakhir lebih buruk daripada saat mereka memulai. Melayani mereka dengan benar, itu pasti. Kebencian Eternal Celestial Capital terhadap Feluriam Capital sebenarnya lebih kecil daripada kebencian mereka terhadap Pil City. Bagaimanapun, Feluriam Capital tidak merampok formula pil langsung dari tangan mereka. Padahal, Pil City baru saja menguasai formula pil dan menendang ibu kota surgawi abadi keluar dari permainan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditelan oleh sekte peringkat pertama seperti Eternal Celestial Capital dengan anggun. Untungnya, Pil City akhirnya kalah dari Secret Pivot Mountain dan gagal mempertahankan kepemilikan dari Longevity Pil. Ibu kota surgawi abadi mungkin tidak memiliki hak untuk memperbaiki pil umur panjang, tetapi kepemilikan pil itu juga tidak jatuh ke tangan Pil City.
Ibu kota surgawi abadi hanya bisa menghela nafas lega dengan hasil ini. Anda merampok kami, tentu saja, tapi saya ingin tahu siapa pecundang yang lebih besar pada akhirnya, Pilvire City. Semua orang berbagi pandangan pemahaman yang sempurna ketika mereka mendengar kata-kata Raja Sucimu. Jelas bahwa semua orang telah mengetahui perampokan jahat Kaisar Pil Zenith dari Pil Umur Panjang setelah Pil King Si Yang Su mengirim kembali pesan ke sekte tersebut. Ibu kota surgawi abadi sangat tidak puas dengan agresivitas kota Pilvire yang tidak masuk akal. Wajar jika mereka menikmati kekalahan ganda Pilvire City setelah mencoba mengelabui musuh. Bahkan Velurium Capital yang menjengkelkan terlihat lebih ramah daripada Pilvire City sekarang. Oh benar, Raja Suci Bei, kamu telah tinggal di ibu kota Velurium untuk waktu yang sangat lama, bukan? Apakah Anda sudah mengetahui sesuatu tentang Pil King Zen? Raja Sucimu bertanya. Holy King Bei merenung sejenak, latar belakang Pil King Zen ini sangat misterius. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Saya telah mencoba untuk menanyakan tentang dia secara rahasia, tetapi saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Raja Sucimu telah berusaha untuk menangkap Jiang Chen di Myriad Peoples City selama ini. Pada akhirnya, waktu yang cukup lama telah berlalu baginya untuk menyadari bahwa rencananya untuk mencegat Jiang Chen telah gagal. Itulah mengapa dia memilih untuk menyelinap ke Velurium Capital. Itu semua untuk mengumpulkan informasi. Apa pendapatmu, saudaramu? Raja Suci bertanya dengan rasa ingin tahu. Holy Kingmu mengerutkan kening, aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Pil King Zen ini ada hubungannya dengan kita. Ada hubungannya dengan kita, maksud kamu apa? Sekelompok pria tampak bingung. Aku pernah melihat Pil King Zen ini di Myriad Peoples City sebelumnya. Pada saat itu, dia sedang bepergian bersama dengan tuan muda dari rumah Wei Jie, dan menuju Velurium Capital. Kami menghentikannya di penghalang jalan, dan dia menunjukkan kepada kami token Raja Pil untuk membuktikan identitasnya. Padahal, nama keluarga pada token adalah karakter, Zen, yang berbeda. Tapi saya ingin tahu apakah keduanya benar-benar terhubung. Petik 2. Jadi dia anggota House Wei. Apa hubungannya dengan kita? Raja Suci masih tidak mengerti maksudnya. Mendesah. Saya menduga bahwa Pil King Zen ini adalah Jiang Chen. Raja Sucimu tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya ketika dia mengatakan ini. Dia tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi selama inspeksi sampai sekarang, dan dia tidak pernah berhenti menyesali keputusan yang dia buat hari itu. Jika dia sedikit lebih tegas hari itu, jika dia bersikeras untuk memeriksa Pil King Zen itu, dia mungkin telah menemukan orang yang dia cari. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk tidak memeriksa Pil King Zen dengan paksa dan menyerah pada otoritas Velurium Capital. Semakin dia memikirkan hari itu, semakin dia merasa curiga. Itulah mengapa dia datang untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam. Bab 855, Suku Setan Kayu. Kata-kata Raja Sucimu membuat semua orang menjadi linglung. Pil King Zen sebenarnya Jiang Chen. Lelucon yang dibuat-buat macam apa ini? Bukankah Jiang Chen hanyalah seorang jenius dari sekte peringkat keempat? Dia seharusnya tidak berada pada level seperti itu meskipun dia cukup berbakat. Jiang Chen, mustahil. Dia memang cukup licik, tapi bagaimana dia bisa menghasilkan tontonan yang luar biasa dengan kemampuannya yang sedikit? Bahkan Pil King Jilang dari Pilvire City bukanlah lawannya. Memang, tidak mungkin bagi Regal Pil Palace untuk menghasilkan seorang jenius dengan warisan sederhana mereka. Mereka yang berkumpul berturut-turut mengungkapkan keraguan mereka terhadap pemotongan Raja Sucimu. Tidak terlalu mengejutkan bahwa orang-orang memiliki keraguan mereka. Di mata mereka, Jiang Chen hanyalah seorang jenius yang relatif mahir menggunakan waktu dan medan untuk keuntungannya. Memusnahkan kelompok Dongwuji adalah prestasi kekuatan terbesar Jiang Chen. Tapi semua orang tahu bahwa itu bukan karena Jiang Chen sangat kuat. Sebaliknya, itu karena dia telah menggunakan topografi bayi Srik untuk meracuni musuh-musuhnya dengan miasma kebingungan surgawi. Mereka yang tahu tentang insiden di Gunung Rippling Mirage secara alami menyadari bahwa Jiang Chen memiliki cara untuk menangani racun miasma kebingungan surgawi. Itu saja, tetapi hal-hal yang telah dilakukan Pil King Zen jelas berada pada level yang jauh lebih tinggi. Dia adalah seorang jenius yang bahkan sangat disukai Kaisar Pifau. Bagaimana bisa Jiang Chen yang tidak sopan itu memegang lilin padanya? Jadi, semua orang merasa bahwa pengurangan ini tidak cukup dapat diandalkan.
Mereka tidak bisa menerima ini di lubuk hati mereka. Jika Jiang Chen memang Pilking Zen, ibu kota surgawi abadi tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya mengingat bagaimana dia memiliki Kaisar Pivol sebagai pendukungnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka terima. Raja Sucimu mengabaikan keraguan semua orang. Aku tidak akan mengubah pendirianku tentang ini, terlepas dari apa yang kalian semua pikirkan tentang masalah ini. Saya pasti akan menyelidiki asal-usul Pilking Zen ini. Petik 2. Yang lain tidak berani berkomentar tetapi, sebagai rekan, Raja Suci Keseng tidak bisa tidak menunjukkan, saudaramu, saya tidak menentang Anda menyelidiki masalah ini, tetapi Anda harus tahu batas Anda. Baik Anda maupun saya tidak dapat memikul tanggung jawab ini jika keadaan menjadi tidak terkendali dan kami menarik perhatian Gunung Merak Suci. Petik 2. Ibu kota surgawi abadi memiliki ahli yang berlimpah seperti awan, tetapi Gunung Merak Suci tidak kalah membanggakan. Kekuatan Eternal Celestial Capital, paling banyak, setengah dari aset Velurium Capital. Agak tidak bijaksana untuk menyinggung yang terakhir. Terlebih lagi, ibu kota surgawi abadi telah menimbulkan kemarahan Pilvire City. Dari sudut pandang mereka tidak akan mendarat dalam situasi seperti itu jika Eternal Celestial Capital yang usil tidak memberi mereka resep pil panjang umur ini sejak awal. Pilvire City juga tidak akan kehilangan begitu banyak muka setelah status tak terkalahkan mereka dipatahkan. Bahkan karakter legendaris seperti Pilking Jilang telah dikalahkan. Pilvire City secara alami tidak akan mengalihkan semua kesalahan atas penghinaan mereka ke ibu kota surgawi abadi, tetapi mereka pasti akan mengeluarkannya pada sekte sampai batas tertentu. Ibu kota surgawi abadi tidak ingin menempatkan diri mereka secara langsung di garis tembak kedua belah pihak. Raja Sucimu mendengus dingin, pengingat itu tidak perlu. Saya selalu bertindak dengan kepatutan. Apakah Anda banyak menyadari bahwa, jika Pilking Zen memang Jiang Chen, kemungkinan besar dia memperoleh warisan Kaisar Featherflight, sesuatu yang telah dikejar oleh ibu kota surgawi abadi dan sekte langit Ninesuns selama ribuan tahun. Semua orang terdiam karena mereka tidak punya cara untuk menyangkal pernyataan ini. Itu menjadi masalah yang berbeda, sekarang karena warisan Kaisar Featherflight yang telah lama dicari terlibat. Mereka mungkin tidak selalu menginginkan warisan Kaisar Featherflight, tetapi Kaisar pernah mendapatkan warisan dari seorang pembudidaya Empyrean. Warisan itu secara khusus adalah apa yang telah dikejar oleh Eternal Celestial Capital dan Ninesuns Sky Sect selama ribuan tahun. Mereka bahkan berusaha keras untuk merencanakan melawan Myriad Domain untuk ini. Tetapi pengaturan 1000 tahun mereka mungkin sia-sia pada akhirnya, dan mereka bahkan mungkin mengalami kerugian sebagai gantinya. Ini terutama berlaku untuk ibu kota surgawi abadi. Mereka telah kehilangan seorang Raja Suci, sekelompok elit dan bahkan telah melemparkan boneka mereka, wilayah Tengah Merah Besar. Banyak sekte besar dari Great Scarlet Mid-Region telah menemani Gong Wuji saat dia mengejar Jiang Chen, dan semuanya dikuburkan di dalam Infan Shrik hari itu. Aspek yang paling membuat marah adalah bahwa Jiang Chen telah memenggal kepala para korban dan membawanya ke Kaisar Merah Besar. Dikatakan bahwa Kaisar Merah Besar hampir memuntahkan darah di tempat. Ini adalah penghinaan besar bagi Kekaisaran Merah Besar dan ibu kota surgawi abadi. Raja Suci Keseng bertanya dengan sungguh-sungguh, saudaramu, apakah warisan Kaisar Featherflight benar-benar jatuh ke tangan Jiang Chen? Aku tidak bisa memastikan sepenuhnya, tapi kemungkinan besar karena pion yang kami tanam di Sekte Dark North mati hari itu juga. Sangat tidak mungkin bahwa agen terlatih ini akan mati tanpa mengalami insiden besar. Selanjutnya, Jiang Chen pernah menyebut nama Lin Hai kepada Gong Wuji, yang menunjukkan bahwa dia mengetahui status Lin Hai sebagai agen rahasia kami. Tapi Lin Hai tidak akan mengekspos dirinya sendiri tanpa alasan. Sangat mungkin bahwa dia telah menemukan warisan Kaisar Featherflight tetapi pada akhirnya tidak dapat mengatasi Jiang Chen. Tentu saja, semua ini hanya spekulasi saya, tetapi saya merasa itu cukup masuk akal. Memang, teori Raja Sucimu cukup masuk akal. Dia tidak punya banyak yang harus dilakukan dalam beberapa hari terakhir dan terus merenungkan masalah ini. Tidak heran dia bisa mengumpulkan semua petunjuk penting dan menghasilkan kesimpulan ini. Holy King Keseng mengerutkan kening, jika dia memang mendapatkan warisan Kaisar Featherflight, maka kemungkinan besar Pilking Zen adalah Jiang Chen yang menyamar. Ya, bagaimana kalau jenius ini tiba-tiba muncul di Velurium Capital? Dia pasti mendapatkan warisan yang menantang surga. Raja Sucimu cukup yakin dengan teorinya.
Kalau begitu kita harus benar-benar melihat lebih dalam ke latar belakang Raja Pilsen ini. Raja Suci Keseng mengangguk pada Raja Suci Musen. Haruskah kita melaporkan masalah ini ke kepala sekte dan menyuruhnya mengirim lebih banyak orang? Saya pikir kami memiliki cukup tenaga kerja. Kami akan merencanakan ini perlahan. Lebih mudah ditemukan jika terlalu banyak orang yang terlibat. Saya mendengar bahwa Kaisar Pifou memiliki wawasan yang sangat menakutkan. Skala operasi kami saat ini sudah cukup berbahaya. Matanya yang tajam dapat melihat melalui kita jika kita memobilisasi lebih banyak orang. Raja Sucimu cukup berhati-hati. Yang lain mengangguk berturut-turut, dan Raja Sucimu berkata kepada Raja Suci Bei, Raja Suci Bei, Anda dapat dianggap sebagai bos lokal di daerah ini. Anda harus bertanya lebih lanjut tentang Pil King Zen ini dan menyampaikan petunjuk apapun yang Anda temukan tentang dia kepada kami. Kami akan menyergap dan menangkapnya setelah kami dapat melacak keberadaannya dan segera membawanya ke Eternal Celestial Capital. Kita selalu bisa membiarkan dia pergi secara diam-diam jika kita terbukti salah. Bagaimanapun, kita harus sangat berhati-hati. Kami pasti tidak bisa mengekspos gerakan kami. Semua orang setuju untuk terus bekerja secara rahasia setelah banyak diskusi. Pengasingan sebulan berlalu dengan cepat. Jiang Chen telah menghabiskan hampir 20 hari untuk menyempurnakan sayap Featherflight dan 10 hari lagi untuk memahami taktik Featherflight. Dia kemudian menghabiskan waktu yang tersisa untuk memelihara pedang surgawi pentakolor. Jiang Chen telah membentuk hubungan yang kuat dengan pedang surgawi pentakolor setelah sebulan berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu menjadi lebih akrab dengan Jiang Chen dan secara bertahap menyatu dengannya. Meskipun roh pedang belum berkembang, Jiang Chen percaya bahwa, pada tingkat fusi saat ini, pada akhirnya mungkin suatu hari nanti. Senjata surgawi hanya benar-benar lengkap setelah melahirkan roh. Setelah keluar dari isolasi, dia memutuskan bahwa dia tidak akan membawa siapapun selain Huanger kali ini. Tikus penggigit emas dan Long Xiaoxuan, tentu saja, merupakan pengecualian. Dia mengobrol dengan Sentry Fire tentang hal-hal mengenai Menara Taiyuan dan juga berbicara singkat dengan duo ayah dan anak Wei. Penjelasannya adalah bahwa dia berencana untuk berkeliaran di luar untuk jangka waktu tertentu dan mencari sesuatu, tetapi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasannya. Pil King Lu Feng berulang kali memohon untuk ikut dengan Jiang Chen, tetapi hanya menerima teguran sebagai balasannya. Pada akhirnya, dia tidak berdaya dan hanya bisa berperilaku patuh. Jiang Chen menggunakan pendekatan wortel dan tongkat, kemudian memberi lelaki tua itu resep pil fraksi pil Devian. Bocah tua, yang gembira itu tidak bisa berhenti menyeringai dari telinga ke telinga. Sebelum pergi, dia juga secara singkat memberitahu Tuan Muda Ji San tentang rencananya. Yang terakhir segera menawarkan untuk pergi bersamanya tetapi Jiang Chen dengan bijaksana menolak. Saudara Ji, saya ingin menjaga hal-hal serendah mungkin untuk perjalanan ini. Anda bisa berpura-pura bahwa kita tidak pernah melakukan percakapan ini. Saya akan mengingat masalah kepala klan. Ini akan menjadi keberuntungan besar jika saya dapat menemukan Klutpain Bunglon tak terlihat. Petik 2. Tuan Muda Jisan tidak bersikeras pada masalah ini dan hanya berharap Jiang Chen baik-baik saja dalam perjalanannya. Perhentian terakhirnya secara alami adalah Kaisar Merak. Kaisar Pifou tersenyum tipis, kamu sedang bepergian. Jiang Chen terkejut, Yang Mulia sudah sadar. Saya tidak yakin tetapi saya membuat tebakan terpelajar dari petunjuk tertentu. Kemana Anda berencana untuk pergi kali ini? Petik 2. Saya ingin kembali ke tanah air saya. Jiang Chen menjawab dengan jujur. Domain segudang. Tatapan mata Kaisar Pifou bergeser tetapi tidak banyak bicara. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim beberapa orang untuk mengikuti Anda? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Pelatihanku tidak akan ada artinya dengan orang-orang yang mulia mengawalku kemana-mana. Saya hanya datang untuk memberitahu Yang Mulia bahwa saya akan kembali tepat waktu untuk pembukaan Pagoda Veluria 6 bulan dari sekarang. Jangan sampai Yang Mulia mengira saya telah melanggar janji saya. Haha, aku jarang melakukan kesalahan saat menilai orang. Saya tidak akan menganggap Anda begitu tinggi jika Anda adalah orang yang melanggar janji. Kaisar Pifou adalah orang yang tidak dibatasi dan tidak menghentikan Jiang Chen. Hati-hati, Jiang Chen mengangguk tetapi setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, Yang Mulia, ada satu hal yang harus saya perhatikan. Berdoa memberitahu. Jiang Chen menjawab dengan serius, ras iblis yang kamu khawatirkan telah muncul. Menurut pengetahuan saya, ada subdivisi dari ras iblis yang disebut setan kayu.
Saya telah menemukan petunjuk tertentu mengenai suku tersebut di dekat ibu kota Velurium, tapi saya sudah berurusan dengan mereka. Apa? Setan kayu? Kaisar Pivol sangat tercengang. Kamu pernah mendengar tentang setan kayu? Jiang Chen hanya bisa tertawa kecut setelah melihat reaksi keras Kaisar Pivol. Aku hanya mendengar sedikit tentang mereka dari guruku.